Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ADART kita itu sudah di dalam bentuk PDF, sudah di-upload di grup kita. Tentunya Bapak Ibu sudah melihat dan membacanya dari kemarin. Dan pada kesempatan ini kita akan coba mensahkan ataukah ada hal-hal yang perlu dalam amandemen ini, dan sudah juga diberikan kurang lebih ada klausul-klausul yang memang ditambahkan. Untuk itu hari ini kita dengan waktu yang sangat terbatas berharap betul kita sudah membaca semuanya dari kemarin, dan penambahan-penambahan yang ada bisa kita sepakati, dan kita berharap ada masukan ataupun nanti ada usulan yang lain dari Bapak Ibu peserta sidang pleno ini. Nanti pada waktu memberikan pandangan ataupun tanggapan, nanti bisa mengangkat tangannya dan biar kami bisa menunjuk siapa terlebih dahulu yang akan bisa berbicara. Mohon juga kepada panitia mic-nya bisa disediakan satu lagi ya untuk semua ya. Dengan demikian saya persilakan Mas Yos, silakan Mas Yos, beberapa hal yang akan kita amandemen hari ini. Terima kasih. Baik, Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ya, kita berharap bahwa apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan tidak banyak hal yang menghambat. Bapak Ibu tidak usah terlalu tegang. Yang ingin saya garis bawahi adalah semua yang dimaksudkan di sini adalah untuk kebaikan kita bersama. Jadi saya akan bacakan secara singkat, mungkin ada yang beberapa hal yang Bapak Ibu belum baca semalam. Judulnya di sana penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Akan tetapi yang diamandemen pada pagi hari ini, hasil rapat dan hasil usulan dan perbincangan pertemuan-pertemuan pengurus yang ada, anggaran dasar tidak mengalami perubahan, tetapi ada penambahan di anggaran rumah tangga. Jadi itu bukan hal yang mayor, ini nanti kita akan jelaskan. Usulan untuk amandemen anggaran rumah tangga. Dalam perjalanan waktu terkait dengan tata organisasi Sinode Gereja Kristen Baitani, maka dapat dikatakan bahwa secara umum anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga, tidak menemukan kendala yang secara signifikan mengganggu. Ya, ini saya bold, saya berikan huruf tebal supaya mengerti bahwa tidak ada yang mengganggu tata tertib dalam bergereja. Namun demikian ada beberapa hal yang secara minor perlu ada penambahan-penambahan tertentu dalam anggaran rumah tangga agar tertib organisasi kita semakin baik. Ya, benar saja kurang, harus lebih baik lagi gitu ya. Semakin baik di masa yang mendatang. Adapun beberapa penambahan tersebut di antara lain adalah dalam pasal 5 yang berjudul Jemaat Gereja Kristen Baitani. Yang dimaksud dengan Jemaat Kristen Baitani adalah persekutuan orang-orang percaya yang memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 1. Memiliki anggota jemaat sekurang-kurangnya 25 orang yang telah dibaptis. Ini tetap tidak ada perubahan. Yang kedua, memiliki gembala sidang dan pengurus jemaat. Tetap, berarti tidak ada perubahan. Yang ketiga, memiliki tempat sekretariat dan tempat ibadah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini sudah ada dan tidak ada pergantian, tidak ada perubahan apapun di sana. Kemudian yang ayat yang keempat, memiliki kemampuan untuk membiayai operasional dalam kehidupan bergereja, artinya mandiri secara finansial, ini juga tidak berubah. Nah, dalam pasal 5 ini berhubungan dengan Jemaat Gereja Kristen Baitani ada penambahan di poin kelima. Ada penambahan yang berisi demikian. Jemaat Gereja Kristen Baitani adalah menerima dan mengajarkan
dasar-dasar pengajaran Alkitab sebagaimana yang telah disusun oleh Sinode Gereja Kristen Baitani. Ini sesuai dengan apa yang kemarin dijelaskan oleh Pak Ketua Umum dan hasil dari kegelisahan jemaat-jemaat yang ada dengan berbagai maraknya pengajaran yang ada. Oleh karena itu perlu ditambahkan klausul di mana setiap gereja lokal menerima dan mengajarkan dasar-dasar pengajaran yang Alkitab sebagaimana yang telah disusun oleh Sinode. Ini yang ditambahkan pada pasal 5, ayat yang kelima. Nah, untuk ayat-ayat yang lain itu nanti bersifat tetap, tidak ada perubahan. Telah disahkan oleh pengurus Sinode Gereja Kristen Baitani, mendukung biaya operasional Sinode Gereja Kristen Baitani, menampilkan identitas Gereja Kristen Baitani. Nah, ini mungkin ini Bang, disahkan dulu atau ditanyakan dulu apakah ada keberatan dari poin ini. Saya bertanya terlebih dahulu, apakah dibacakan dulu semuanya atau satu persatu? Saya tanya kepada kita semuanya sidang pleno hari ini. Kita bacakan semuanya dulu, satu persatu. Baik. Dengan demikian pasal 5 ini ada penambahan pada poin yang sudah disampaikan. Adakah yang bertanya atau apa? Silakan. Ya, mohon mic-nya Pak. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Shalom. Shalom Pak. Ya, perkenalkan nama saya Junior Nathan Silalahi dari GKB Bukit Kemuliaan Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pada pasal 5 ayat yang ke poin yang kelima yaitu menerima dan mengajarkan dasar-dasar pengajaran Alkitab sebagaimana yang telah disusun oleh Sinode Gereja Kristen Baitani, dan di tangan kita bersama ada buku yaitu Dasar-dasar Pengajaran GKB Aku Berjumpa Yesus, dan itu pada halaman yang ke-45, pada halaman yang ke-44 dan 45 poinnya adalah baptisan selam. Nah Bapak Ibu, selama kami ikut di GKB, saya 18 tahun di GKB. Kita selama ini memiliki beberapa corak dalam metode. Ya, metode baptisan itu ada beberapa corak dan itu bisa dikatakan sebenarnya sudah berjalan. Nah, oleh sebab itu menurut kami, hemat kami, ini mungkin boleh kita pikirkan bersama Bapak Ibu tentang poin yang ke-9 dari dasar pengajaran GKB yaitu baptisan selam, karena beberapa teman-teman yang mungkin saja ya memiliki pemahaman yang lain dalam hal metode. Ya, dalam hal metode di sini sudah langsung secara literal, maka baptisan itu dilakukan secara selam. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kami mengusulkan agar supaya tetap dapat menampung aspirasi dari teman-teman kita yang lain yang memiliki, dan tentu saja untuk hal eksplorasi lebih dalam sebenarnya masih bisa dipikirkan lebih mendalam secara baik secara biblika maupun historis dari konsili dari bapak-bapak gereja tentang hal ini. Itu semua belum pernah sih kalau saya pelajari baik dalam konsili dan bapak-bapak gereja kita menetapkan satu saja dalam hal ini. Kenapa? Karena memang ini masih poin yang debatable. Nah, oleh sebab itu karena ini rumah kita bersama Sinode Gereja Kristen Baitani, kami sih mengusulkan, kalau saya pribadi, kalau boleh ini boleh dipikirkan kembali agar dapat menampung aspirasi kita bersama. Dalam hal ini sangat penting. Kalau jika usul dari saya, jika boleh ya metodenya lebih baik di pending. Ini kalau bagi saya Bapak Pimpinan, supaya dapat merangkul kita bersama, karena toh ini juga hanya sekedar metode. Yang kedua Bapak Ibu, yaitu bagian syarat pendeta, PDM dan PDP, di situ dikatakan ada memenangkan jiwa.
Saya lupa poinnya berapa, tapi saya sudah baca semalam, memenangkan jiwa 10 atau 15, saya lupa ya, 15 atau kira-kira Ya, begitu, benar, Bapak benar. pimpinan sidang. Ya. Nah, kita ketahui bersama bahwa pendeta PDM, PDP itu diangkat ya selama ini itu atas kepercayaan jemaat dan gembala sidang, di mana seseorang tersebut bisa dikatakan tidak juga memenangkan jiwa. Dan kalau kita juga harus tulis memenangkan jiwa dalam pengertian yang benar-benar menginjili dan dari awal mentobatkan dari awal, memenangkan jiwa dari awal, dan dia memang sebelumnya belum pernah sama sekali, ya. Ini kan menjadi sesuatu yang di dalam hati nurani kita sendiri kan akan konflik batin gitu. Apakah benar memenangkan jiwa dari awal ataukah orang tersebut karena gini, ada banyak domba-domba yang tersesat gitu. Konsep dalam keselamatan. Domba-domba yang tersesat yang sebenarnya dia masih dalam ombang-ambing, akhirnya ya domba yang tersesat itu diarahkan begitu Bapak Ibu. Jadi mari kita pikirkan bersama agar ini ketika kita nanti tetapkan tidak juga kita merasa hati nurani loh ini benar nggak sih kita menangkan benar dari awal gitu, memenangkan jiwa dari awal 15 atau enggak gitu. Jadi untuk dua poin ini yang saya soroti. Terima kasih Bapak pimpinan sidang. Shalom. Shalom. Terima Silakan kasih. Pak Sos. Terima kasih Pak. Berkenaan dengan buku itu dan baptisan selam, kenapa akhirnya kita menuliskan hal tentang baptisan selam? Menurut kami itu tidak perlu diperdebatkan dikarenakan di anggaran dasar memang dari awal kita menetapkan GKB menggunakan baptisan selam. Bapak Ibu membaca hal itu di anggaran dasar, artinya itu sudah disepakati dari awal Pak. Memang kita mengetahui bahwa banyak metode, ada percik, kibas, bendera dan sebagainya. Tetapi paling tidak Gereja Kristen Baitani memilih satu, yaitu baptisan selam, dan itu sudah disepakati dalam kongres awal ketika membentuk anggaran dasar gereja Pak. Jadi mohon maaf untuk untuk hal ini kita sudah harga mati, sudah nggak digoyah lagi. Jadi GKB Gereja Kristen Baitani menggunakan baptisan selam, begitu Pak. Mungkin begitu banyak doktrin yang lain, monggo dipersilakan. Tetapi salah satu ciri yang membedakan sinode kita, baptisan kita selam. Untuk hal yang kedua berkenaan dengan aturan itu Pak, mungkin minta maaf kami inventarisasi dulu ya Pak, karena kita nggak membahas itu. Nanti biar waktu pas selesai, karena ada beberapa klausul yang harus kita selesaikan. Gitu ya Pak Nathan ya. Sekali lagi kita akan bahas apa yang disampaikan tadi tentang pejabat gereja, namun sekarang masih dalam amandemen yang tadi ya. Bukan berarti tidak kita bahas, kita pending dulu, saya catat, nanti habis selesai kita akan coba bahas. Yang tahu pasti bagaimana sebenarnya bicara tentang pejabat gereja, memang dari kongres-kongres sebelum-sebelumnya itu sudah ditetapkan juga, begitulah dia. Namun yang saya tahu persis pula bahwa seorang gembala sidang memberikan sebuah kesempatan kepada jemaat diangkat menjadi pejabat gereja, itu selalu dilihat dari buah-buah pelayanannya, bukan lulusan mana, bukan dari mana dia STT-nya, bukan itu sebenarnya. Karena apa? Yang saya tahu persis gereja kita ini adalah dulunya gereja yang memang berasal dari kampung, yang memang artinya sangat sederhana semuanya. Itu sebabnya nanti kita coba bahas lagi ya. Baik, kita pending dulu untuk itu Pak Silalahi, nanti kita lihat. Kita lanjut dulu yang tadi poin yang dikatakan tadi, poin yang kelima. Apakah kita sudah setuju atau ada lagi tambahan atau masih ada yang perlu kita revisi? Silakan. Oh iya, silakan Pak. Yang mengangkat tangan Pak siapa? Mohon mic-nya Pak. Ya. Salam. Salam. Saya Samiaro Mendrova dari Bogor. Ya. Terkait dengan lanjutan pertanyaan dari Pak Junior tadi, itu kan ada 2 sakramen gereja kan.
Pertama baptisan, kedua perjamuan kudus. Nah kalau di baptisan tadi itu jelas ditulis siapa yang boleh dibaptis. Nah pertanyaan saya adalah mengenai perjamuan kudus, Pak. Apakah anak kecil yang belum dibaptis diperbolehkan di gereja kita ikut perjamuan kudus? Karena itu sakramen. Makasih, itu aja sih Pak untuk menanyakan itu. Siap. Baik, kita tampung dulu ya. Iya, makasih. Baik, makasih. Ya, sekali lagi masih adakah yang ini supaya kita ketok palunya? Kalau kita sudah setujui, maka itu kita sahkan pada hari ini. Kalau tidak ada, kita ketok. Atau masih ada mungkin kalimatnya kah? Mungkin ada yang perlu ditambahkan kah? Tidak ada. Saya beri waktu. Baik, dengan demikian penambahan pada poin tadi yang menyatakan bahwa menerima dan mengajarkan dasar-dasar pengajaran Alkitab sebagaimana yang telah disusun oleh sinode kita sahkan. Ya, silakan. Ya, saya Bambang Bahan. Mengenai kalimat saja Pak. Ya, silakan. Yang dasar-dasar. Ya. Apakah selamanya 5 tahun ini kita hanya mengajarkan dasar-dasar saja? Jadi selama tahun ini. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah kata dasar-dasarnya. Ya, cuma pengajaran saja. Menerima dan mengajarkan pengajaran Alkitab. Jadi supaya kita meningkat gitu loh. Kan rencananya kan bukan 1, bukan 2, bukan 3, ada seterusnya gitu loh. Masa kita GKB hanya dasar-dasar saja, enggak selamanya gitu loh. Ya, itu saja, kata-katanya saja dasar-dasar itu. Terima kasih. Baik Pak. Baik, saya coba mohon para bapak-bapak pengurus yang sudah demisioner bisa mengkoreksi saya kalau seandainya saya salah. Bapak Ibu, kita ini di dalam ruang lingkup Gereja Kristen Baitani, kita ini punya sebenarnya berbagai model corak teologi. Tidak bisa kita pungkiri itu. Ada yang Arminian, ada yang Calvinis murni, ada juga yang karismatik murni. Karismatik murni ya kalau ibadahnya itu bergetar-getar terus kira-kira begitu ya. Ya itu dia, bahasanya bahasa lidah sementara saya bahasa gigi begitu. Makanya oleh karena itu kita tidak mau menyeragamkan semuanya corak itu. Jadi kita di GKB menampung itu semua yang bisa di dalam gereja kita ini. Makanya dasarnya saja, dasar-dasar itu artinya ini loh yang harus kamu mau tekankan, inilah pegangan kita. Mau disebarkan model, dikembangkan maksud saya, model teologi yang lain, boleh. Tapi ini contoh, tidak mungkin kita menolak namanya Allah Tritunggal. Karena itu udah memang dasarnya. Nah jangan lagi ada yang bilang tidak boleh, harus pakai nama Yahweh, Jehovah, Jahe, itu ya kayak gitu, jangan lagi gitu loh. Kita terima Tritunggal Allah. Nah itu dasarnya. Kemudian yang lain, Yesus itu adalah ya Tuhan, dia adalah Allah yang menjadi manusia gitu. Nah itu wajib hukumnya begitu. Jadi makanya kalau kita mau mengembangkan lagi Pak Bahan, silahkan Pak, silahkan dengan corak Anda sendiri. Misalnya kita siapa yang memang mau kayak Arminian, nggak ada masalah. Kalau Arminian kan sekali selamat itu bukan langsung selamat selama-lamanya. Ya itu kita terima saja. Tapi ini dasarnya Yesus adalah juru selamat, titik. Di luar itu jangan coba-coba. Langsung disalibkan sama pengurus begitu kira-kira saudara-saudara. Nah begitu dia. Jadi gitu ya, biar agak apa kita ada lagi. Ya, silakan Pak Yohanes. Shalom. Siapa? Langsung saja, saya Yohanes dari GKB Jemaat Kados Palu. Pasal 5 Jemaat Gereja Kristen Baitani di poin yang kelima, menerima dan mengajarkan dasar-dasar pengajaran Alkitab sebagaimana yang telah disusun oleh Sinode GKB. Di sini saya menggarisbawahi
bahwa bukan mencurigai Pak, ini kan namanya masih akan berkembang. Iya Pak. Jangan sampai para penyusun ini juga sudah terpapar oleh virus ajaran-ajaran sesat. Bisa saja terjadi Pak. Baik Pak, baik. Oleh sebab itu saya menggarisbawahi di sini. Siap. Tentunya berkenaan nanti akan ada benang merahnya adalah bagi anggota-anggota jemaat lokal. Apabila pusat menentukan seperti buat satu statement, kalau umpamanya dikatakan sinode sepakat, maka nanti jemaat lokal di daerah-daerah tentunya mau nggak mau harus dipaksa sepakat. Nah kalau memang di pusat juga terpapar dengan ajaran sesat, otomatis yang di daerah Sesat juga semua harus ya? ngikutin gitu Pak. Kalau mau tetap di dalam keanggotaan GKB. Oleh sebab itu saya mengusulkan begini Pak, Ya. menerima dan mengajarkan dasar-dasar pengajaran Alkitab sebagaimana yang telah disusun oleh Sinode GKB yang berdasarkan Alkitab, PL dan PB. Untuk mempertegas Pak. Jadi dasarnya kita yang di luar daerah pun selama itu berpatokan atas dasar PL dan PB yang murni dan konsekuen Pak, ya di sini otomatis bisa diterima oleh gereja-gereja lokal. Karena mohon maaf, tentunya di gereja-gereja lokal juga dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia informasi yang semakin pesat, pengetahuan juga akan cepat Pak, sehingga yang di daerah juga saya lihat sudah kritis. Yes. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Yohanes. Silakan. Iya. Bagi orang sesat, orang yang benar itu dianggap sesat. Bagi orang benar, orang sesat itu dianggap sesat. Jadi mari kita menyesatkan kepada jalan yang benar. Supaya menurut Alkitab gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Yohanes kita tampung ya. Nanti ini redaksi ya Pak, masalah redaksi. Tapi berdoalah dan percayalah bahwa sinode kita akan terus lurus dan injili, gitu, biblical. Ini yang kita terus pertahankan dan ke depan istilahnya apa yang Bapak Ibu dapat ini adalah pilot project awal supaya kita meluncurkan bahan dasar, dan kemarin dari teman-teman di Kalimantan Tengah merasa sangat diberkati, dan ketika disiarkan ke jemaat-jemaat ada sesuatu yang berubah, spirit dalam gerejanya berubah karena mulai Bang Pius bilang kita mulai dari nol ya gitu ya, mulai fitri lagi. Artinya diajarkan ulang masalah keselamatan dan mereka bergairah, senang. Dan ini menjadi dasar kita untuk tindak lanjutnya. Nanti ke depan Bapak Ibu, kita sudah banyak orang-orang yang berpendidikan teologi yang bagus-bagus di tempat ini. Bisa kita racik bersama-sama, kita bisa menyatakan sikap yang benar bagaimana. Karena ada beberapa doktor teologi di tempat kita yang bisa menjadi pakar pengajaran di sinode kita. Ada Pak Junior juga, ada Pak Dr. Radil Kristiawan, semuanya doktor-doktor teologi yang kita masukkan karena beliau-beliau ini orang-orang injili yang biblikal. Ya, tepuk tangan untuk mereka, ini aset kita. Saya percaya sinode kita makin baik, makin lurus. Dengan pertanyaan Pak Yohanes saya juga menangkap jangan sampai ada kecurigaan gini Pak ya. Jangan sampai dengan alasan membuat dasar-dasar ini akhirnya pemimpin-pemimpin orang-orang di sinode akhirnya mengarahkan kepada satu doktrin tertentu gitu ya. Itu yang ditakutkan ya Pak. Betul ya. Nah, Bapak Ibu, makanya kita kembali bahwa yang kita ajarkan, yang kita berikan kepada jemaat, kepada bapak-bapak sekalian adalah dasar-dasar secara biblikal saja. Nanti muatan lokalnya Bapak Ibu sendiri. Contohnya baptisan selam. Itu kita yang ajarkan. Dan itu sudah kesepakatan bersama. Tetapi untuk cara membaptiskan selam mau ke depan atau ke belakang itu gereja lokal. Kemudian saya menjawab juga, Pak, anak kecil boleh dibaptis atau tidak? Harus usia berapa dibaptis? Itu kebijakan lokal. Ya, iya contoh. Perjamuan kudus atau dibaptis itu kebijakan doktrin gereja lokal masing-masing ya Pak. Soalnya gini Pak, kami dari pengurus sinode ini
memikirkan jangan sampai di sinode kita akhirnya begitu banyak aturan menyaingi Talmud sehingga tidak ada satupun kita yang bisa menyelesaikan aturan itu. Berapa minggu yang lalu saya menghadiri jemaat yang menikah di gereja tradisional, gereja suku. Itu ketika ada masalah dia buka anggaran dasar yang segini, Pak. Anggaran dasarnya segini, Pak. Saya pikir, ya Allah, banyak sekali gitu ya. Saya berharap bahwa apa yang kita sudah laksanakan tidak sampai detail hal itu. Jadi ada muatan lokal yang memberikan keotonomian kepada bapak-bapak untuk menambahkan hal yang lain yang sesuai dengan apa yang Tuhan gerakkan di gereja masing-masing. Demikian ya Pak. Maksud saya begini Pak, tidak penambahan ya Pak ya, penambahan menuduh dari para bapak-bapak ketua atau pengurus sinode, tapi yang saya maksudkan adalah bahwa ketua atau pengurus sinode adalah sebagai perwakilan dari gereja-gereja lokal. Ya. Maksudnya bahwa anggaran dasar atau tata gereja itu dijaga bersama gitu Pak. Maksud saya itu sih Pak. Supaya saya sih melihat dari sisi saudara kita gitu. Dari satu organisasi yang menjadi kepercayaan ya, sepupu kita ini ya. Ya. Lalu kemudian mereka terpapar dengan ajaran-ajaran garis keras. Lalu kemudian sehingga menjadi satu mereka menekankan ya, mengharamkan sesuatu ya, ini kan sampai ke bawah gitu ya. Jadi dengan demikian karena saya hanya minta sih sebetulnya karena ini adalah rumah kita bersama, sehingga saya mengusulkan supaya ditambahkan di sana yang berdasarkan Alkitabiah, perjanjian lama dan perjanjian baru yang murni dan konsekuen. Ya ini milik bersama Pak. Karena banyak yang tidak murni Pak. Sorry Pak. Ya. Walaupun mungkin gelarnya doktor, profesor, saya juga ngacungin jempol secara pendidikan. Tapi di sini banyak yang sudah kebablasan. Terima kasih Pak. Pak Pius, ya, Pak Pius, saya potong Pak Pius, mengingat yang masih kita mau bahas masih ada banyak. Ya. Waktu kita tinggal 40 menit, jadi tolong dipersingkat. Nanti nggak selesai kita. Mohon maaf Pak, karena itu pertanyaan kita harus jawab juga ya. Mohon maaf sebentar Pak. Itu ada ya di belakang buku. Coba Aku Percaya Yesus bisa coba dilihat di belakang Bapak Ibu. Ada pengakuan kita di situ. Nah, itu sudah harga mati. Jadi maksudnya harga mati itu tidak bisa tidak lagi. Di situ sudah tertera Pak, perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti kalau dibilang Alkitab, ya sudah di situ dia Pak. Di luar itu ya sesat gitu kira-kira. Supaya cepat Pak ya. Terima kasih Pak ya. Jangan jadi banyak kali Tauratnya gitu kira-kira. Baik. Itu saya rasa sudah cukup menjawab. Terima kasih. Saya rasa poin yang kelima ini kita terima dengan sukacita. Saya rasa setuju ya? Oke. Lanjut Pak Yos, pasal 10. Pasal 10. Iya. Judulnya pimpinan jemaat Gereja Kristen Baitani. Tentunya tentang Bapak Ibu sebagai gembala sidang yang ada. Beberapa poin di sana itu tidak ada perubahan. Ya, ada tugas-tugas pokok gembala sidang. Ini poin-poin besar. Mana sih yang dibahas Pak? Kita akan lihat nanti. Pimpinan jemaat Gereja Kristen Baitani, Gereja Baitani adalah gembala sidang. Tugas pokoknya, syarat-syaratnya ya. Kemudian yang keempat, pentahbisan gembala sidang itu ada poin-poin di dalamnya, tidak ada perubahan. Poin yang keenam juga tidak ada perubahan. Nah, pada ayat ini nanti akan ditambahkan poin yang ketujuh. Yang dimaksud seperti ini Pak. Nah ini kan syarat-syarat itu apa saja, semua ada di dalam anggaran dasar rumah tangga ya. Semua jelas bisa dibaca di sana. Seperti ini. Nah, ada penambahan penggantian gembala sidang. Ini klausul yang ditambahkan. Dan ini kita rasa penting untuk kita mengerti. Mari kita perhatikan bersama-sama.
Jika seorang gembala sidang berhalangan tetap dan tidak lagi dapat menjalankan tugas penggembalaan dikarenakan meninggal dunia atau berhubung dengan usia dan kondisi kesehatan, serta jemaat yang bersangkutan benar-benar memerlukan gembala sidang pengganti, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Pasangan hidup gembala sidang, suami atau istri, walaupun belum mempunyai jabatan kependetaan, diberikan mandat oleh sinode untuk meneruskan tugas penggembalaan di gereja lokal dalam kurun waktu tertentu sampai ada penetapan dari sinode. Kemudian yang B, istri atau suami yang melanjutkan penggembalaan harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Memiliki karakter yang baik sesuai dengan nats yang ada. B. Memiliki hidup rohani yang baik. C. Memiliki kecakapan dalam kepemimpinan. D. Bersedia menjadi gembala sidang. Ini penting sekali. Kemudian yang C, jika pasangan hidup gembala sidang yaitu istri atau suami tidak bersedia ditunjuk sebagai gembala sidang pengganti, maka pengurus jemaat bersama-sama dengan pasangan hidup gembala sidang, baik istri maupun suami, akan mengadakan rapat khusus untuk memilih gembala sidang pengganti untuk disampaikan kepada sinode. Yang D, jika gembala sidang tidak memiliki pasangan hidup, maka pengurus jemaat akan mengadakan rapat khusus untuk memilih pejabat gereja yang dipandang mampu untuk melanjutkan tugas gembala sidang dan dengan pertimbangan pengurus BPD mengajukan calon tersebut kepada sinode GKB. Apabila gereja lokal mengalami permasalahan dalam proses pergantian kepemimpinan gembala sidang, maka sinode dengan mempertimbangkan masukan dari BPD akan menetapkan hamba Tuhan konsulen untuk sementara waktu hingga gereja lokal siap dengan pemimpin yang baru. Jadi tolong dipahami bahwa konsulen bukan pengganti gembala. Konsulen adalah karena memang ketidaksiapan gereja lokal menghadirkan gembala, tetapi pelayanan harus terus berjalan. Maka sinode akan memberikan hamba Tuhan sebagai konsulen untuk mempersiapkan pemimpin yang baru. Jadi ketika gereja lokal sudah ada kandidat, sudah siap untuk memimpin menggantikan gembala sidang, maka konsulen itu akan berhenti bertugas. Jadi jangan takut ketika ada konsulen yang memang harus menolong gereja Bapak Ibu ketika mungkin peristiwa ini terjadi. Demikian Pak Pius. Ya, dengan demikian kita sudah dengar bersama dari apa yang disampaikan. Bagaimana kira-kira tanggapan kita di sidang ini? Apakah kita terima atau ada penambahan, pengkalimatannya kurang pas atau kita revisi? Saya beri waktu. Hah? Oh, setuju. Oh, haleluya. Tuhan berkati kita semuanya. Oh, ada. Oke. Udah hampir mau saya ketok nih. Silakan. Pak, mohon mic-nya, Pak. Mic-nya dikasih. Tolong dibantu, Pak. Mic-nya. Waduh. Oke. Cek. Ya, terima kasih. Saya mewakili jemaat GKB Kristus Pontianak. Hanya mau ngoreksi mungkin ada satu teks yang dikatakan bahwa gembala itu jika diperlukan. Coba Pak, yang pertama kali kalimat setelah atau dia meninggal.
jika seorang gembala sidang berhalangan tetap. Begitu ya Pak dari awal? Ini kah? Bukan yang dari awal Pak, dari awal. Ada kalimat yang dari awal. Itu Pak, itu. Coba lihat. Serta jemaat yang bersangkutan benar-benar memerlukan gembala sidang. Berarti ada yang tak terlalu perlu gembala sidang Pak. Itu aja Pak. Gitu. Serta jemaat yang bersangkutan benar-benar memerlukan. Berarti selama ini, berarti kalau dia tidak merasa tidak perlu, ya didiamkan. Nah kalimat benar-benar, berarti ada yang tidak benar memerlukan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sip. Bagus. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Wah, harus begitu, ada koreksi kritik ya. Oke, silakan Mas Yos. Kalau gitu ya. Nggak, kalau ada kritik yang jawab. Iya, terima kasih Pak. Ini makanya kita bertemu supaya ada masukan. Ini editorial aja. Terima kasih supaya nanti dibenahi di sekretariat untuk diberikan kalimat yang terbaik. Ada lagi Pak? Mari. Jawab, apakah itu perlu benar-benar dihapus atau benar-benar itu bagaimana? Diedit maksudnya. Diedit? Iya. Oh, diedit Iya. lagi. Oke. Ya. Kira-kira pengeditannya nanti diserahkan kantor sinode. Oke Pak, terima kasih dulu. Berarti ada yang tidak benar-benar ya. Iya. Oke, baik. Siapa tahu ada jemaat lokal yang bosan dengan gembalanya mungkin ya. Bosan tapi nggak mati-mati, bosan tapi nggak ini. Ya didoain cepat mati gembala gitu ya. Janganlah. Oke, Ya. baik. Terima kasih Pak yang dari Pontianak. Baik, ada yang lain? Sudah ya? Baik, demikian kita sepakati dengan catatan akan diedit lagi oleh Sekretariat Sinode pada poin yang ke-7 ini. Lanjut, tepuk tangan. Ya, lanjut Pak. Ya. Pasal 12. Kita masuk ke pasal 12. Perihal disiplin gereja. Agar dalam jemaat terdapat kehidupan rohani yang sehat dan setiap anggota jemaat berkelakuan baik, maka gereja perlu memiliki disiplin gereja. Ini penting sekali. Ada banyak gereja yang sulit menerapkan ini, takut jemaatnya hilang. Tetapi bagaimanapun juga di anggaran dasar kita ada yang namanya disiplin gereja. Dan ini harus dilakukan. Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud A. Demi kemuliaan nama Tuhan. B. Memelihara kesucian jemaat. C. Menginsafkan anggota jemaat yang jatuh ke dalam dosa supaya bertobat. D. Supaya di dalam jemaat tidak terdapat contoh yang buruk. Ini sah. Tidak ada perubahan apapun. Alasan-alasan kenapa disiplin. A. Mengingkari pokok-pokok dari asas ajaran gereja Kristen Baitani. B. Tidak mau bertobat dari dosanya yang menjadi batu sandungan dalam jemaat dan masyarakat. Poin ini tidak ada perubahan. Nah, ada penambahan ketentuan dalam hal ini. C. Pejabat gereja yang tidak aktif melayani dalam waktu lebih dari 3 bulan tanpa pemberitahuan apapun kepada pengurus jemaat, badan pengurus daerah, dan sinode gereja Kristen Baitani. Kenapa hal ini muncul? Karena banyak laporan kepada kami bahwa ada banyak pendeta-pendeta mereka, pejabat-pejabat gereja yang nggak aktif tapi masih pakai ya PDP-nya, PDM-nya, tapi keluar di mana-mana dipakai tapi di gereja tidak pernah aktif. Jadi perlu ada disiplin gereja. Yang D, penambahannya adalah anggota jemaat yang tidak lagi beribadah di jemaat gereja Kristen Baitani lebih dari 1 tahun tanpa ada alasan yang jelas. Kemudian untuk poin yang ketiga, tidak ada perubahan tindakan penertiban dapat dilakukan terhadap A. Pejabat gereja, B. Anggota jemaat. Ditambahkan pada poin keempat, bentuk penertiban dengan cara A. Pemberian teguran, dan B. Pemberhentian. Ya, baik, demikian. saya kembali
kepada kita itu pengkalimatannya bagaimana, tapi saya dulu, menurut saya, ini saya dulu ya, nanti saya ada yang angkat tangan sebentar. Ada D itu, coba lihat D tadi mas. Anggota jemaat yang, mohon maaf, yang C, pejabat gereja yang tidak aktif melayani selama lebih 3 bulan tanpa pemberitahuan apapun kepada pengurus jemaat. Nah itu badan pengurus daerah, menurut saya ada kalimat yang harus tambah di situ. Bukan badan pengurus daerah menurut saya ini, pengurus badan persekutuan daerah. Itu lebih tepat kalau menurut saya. Karena kita memakai badan persekutuan daerah. Oke, itu dari saya. Baik, siapa tadi di belakang tadi, sebentar, belakang tadi. Ya, silakan. Iya, silakan ya. Ya. Yang ini Pak. Ya, yang bagian D-nya anggota jemaat ya tidak lagi beribadah di jemaat GKB lebih dari 1 tahun. Lama kali Pak, 1 tahun Pak. Ya. Jadi, berapa menurut Bapak? Saya kira 3 bulan sampai 6 bulan kurasa tidak perlu lagi kita nggak jemaat kalau nggak gereja dia Pak. Karena kalau jemaat dia, kita masih tetap bertanggung jawab kepada apapun yang terjadi pada jemaat itu. Padahal dia udah 3 bulan nggak gereja, kupikir kita bikin batas 3 bulan aja Pak. Karena kita nanti meninggal, nanti dia apa, pas mau meninggal ada menikah anaknya, ya tanggung jawab kita pula. Udah nggak gereja 3 bulan dia, kita pula yang tanggung jawab. Rasa terlalu lama setahun Pak. Maksimal 6 bulan lah. Ini usul saya Pak, saya tidak memaksa. Ya. Gak apa-apa. Mari kita ketawa. Memang kalau di Kota Cane begitu memang kira-kira. Baik, ada usulan dari Pak Hutman Kota Cane, dia tadi belum kasih apa, kenalkan diri ya. 6 bulan, bagaimana Pak? Iya, GKB Lawe Aceh Tenggara, nama saya Pendeta Hutman Sianturi. Baik. Terima kasih. Usulan dari Pak Hutman 6 bulan. Ya, itu dulu yang lain dulu, yang lain. Siapa tadi angkat tangan lagi tadi? Pak Yakub. Yakub. Silakan Pak. Iya. Nama saya Yakub Tan dari GKB Anugerah dan Tangerang dan Batam ya. Kalau tadi nomor 2B coba bisa ditampilkan di atasnya. Ya itu 2B ya, alasan-alasannya itu memang tidak ada perubahan, tapi saya usulkan tidak mau bertobat, bagian B ya, 2B tidak mau bertobat dari dosa ini menjadi batu sandungan. Sorry ya. Mengingkari pokok-pokok dari asas ajaran GKB. Saya pikir lebih bagus bisa ditambahkan usulan saya saja asas ajaran dari Alkitab gitu loh Pak. Jadi gimana pun kita semua lebih pentingkan Alkitab di atas semua sinode termasuk GKB gitu Pak. Ini usulan saya, mengingkari pokok-pokok dari asas ajaran Alkitab dan gitu loh Pak. Iya. Baik. Itu usulan Pak. Terima kasih Pak. Baik. Kalau itu saya jawab Pak, kembali kepada pengakuan dari dibalik dari buku Anda, buku kita semua, aku percaya Yesus, dibalik itu sudah ada bahwa kita percaya bahwa Alkitab itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Iya. Maksud saya itu taruh asas ajaran Alkitab dan GKB gitu. Jadi artinya semua kita berdasarkan Alkitab gitu loh Pak. Iya. Gitu Pak. Azas menurut Bapak azas gereja kita enggak dari Alkitab kira-kira? Oh iya, dari Alkitab. Ya sudah. Ya sudah. Oke. Mohon maaf Pak, saya harus cepat. Silakan. Siapa tadi dari sini? Bapak. Ya, silakan Pak. Kenalkan Pak Nama saya Legowo Pak dari GKB El Sadai Blitar. Siap. Widoyo. Ayo Pak. Pak, saya hanya nambahin aja, tema kita kan gereja menghadapi perubahan zaman ya. Terus kemarin bicara banyak teknologi. Nah saya ingat dengan berkaitan dengan disiplin ini. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu saya dengan istri diundang berkaitan dengan LGBT. Oke. Nah LGBT ini memang menolak kita menolak, tetapi perlu ditambahkan kali. Penegasan gitu Pak ya? Penegasan karena gini, LGBTQ++, ya mungkin kita menolak. Tetapi LGBT yang mau bertobat, nah ini perlu Pak,
Dan sekarang gereja-gereja di Indonesia sudah ada yang yang menikahkan mereka. Kita jangan berpikir sekarang. Mungkin 2 tahun lagi, 5 tahun terjadi saat ada minta pernikahan bagaimana? Mungkin kita antisipasi di sini berkaitan LGBT, Pak. Oke, makasih, Pak. Oh, jadi kira-kira penambahannya pengkalimatan di situ maksud Bapak gimana? Biar kita bisa buat sedikit Pak? Redaksinya begitu. Yang berhubungan dengan sanksi. dengan itu disiplin gerejanya coba disiplin Pak. Di dalam disiplin gereja tadi, Pak ya. Karena sudah dikatakan kalau dia itu moral tadi ya. Oh betul, maksudnya itu pasti moral, itu berkaitan moral. Tapi perlu diperjelas, Pak. Untuk sekarang beristilah LGBT itu mungkin ditambahi karena itu nanti akan menjadi siapa tahu pemerintah kita akan mengesahkan dari sisi HAM. Kalau sisi HAM disahkan LGBT, apa yang kita lakukan? Sekarang jangan bilang kita nggak mungkin, belum tentu loh. Alasannya ini belum tentu. Baik Pak, baik. Alasan berarti kalau begitu saya coba Mas ditunjukin tuh supaya apa? Alasan-alasannya di sini tentunya masuk dalam klausul alasan itu maksudnya Pak ya. Kita perlu penegasan maksudnya Pak. Mengingkari pokok-pokok ajaran, tidak mau bertobat dari dosanya yang menjadi batu sandungan dalam dosa dan jemaat dan masyarakat. Nah ini tidak mau bertobat dari dosanya ini, maksud Bapak ditegaskan termasuk di situ LGBT begitu? Iya Pak, sekarang kalau bicara bertobat, masalah dosa itu kan banyak sekali gitu. Maksudnya ya, banyak, ya. Terlalu banyak. Iya kan Pak, banyak. Nah itu maksudnya. Mungkin ditambahi untuk mengantisipasi ke depan yang menjadi pimpinan kita nanti supaya nggak bingung. Kalau umpamanya anggota kita ada LGBT, mana anggaran yang menunjukkan bahwa kita diakui oleh pemerintah? Kita bisa dikomplainkan dari. Baik, kita tambah poin C begitu ya Pak ya kira-kira. Ini saya kembalikan kepada kita Flor kalau memang itu menjadi sebuah apa. Tapi kita kembalikan bagaimana menurut kita. Udah tangan semua angkat tangan. Oke. Udah silakan Pak siapa dulu? Saya dulu ya. Silakan Pak. Habis itu Pak Silalahi ya. Silakan Pak. Pak Yohanes dulu. Karena waktu kita terbatas. Iya Pak. Menurut saya dalam poin-poin ini sudah cukup gamblang Pak. Sudah legowo Pak. Kenapa? Karena dalam kalimat itu namanya pelanggaran moral itu dari A sampai Z Pak. Jadi menurut saya sudah cukup termasuk LGBTQ dan seterusnya. Mungkin kalau sampai ada sampai Z pun sudah termasuk di dalam supaya tidak bertele-tele. Tolong mungkin singkat saja Pak. Masih banyak. Baik, itu makasih Pak. Makasih Pak. Pak Silalahi. Sebentar Pak ya, sebentar di belakang sebentar. Silakan Pak Silalahi. Untuk hal itu tadi, itu kan sebenarnya perkembangan yang namanya dosa kejahatan, crime itu akan bertambah dan banyak lagi sebenarnya. Untuk kita masukkan di dalam ADRT rasa-rasanya itu kurang tepat secara detail-detail. Lebih baik seperti Sinode GBI itu menyatakannya lewat sikap. Nanti tetap ada. Bisa dibuat dalam bentuk sikap Sinode Gereja Kristen Baitani. Ya begitu Pak. Kalau pernyataan sikap begitu ya, Pak ya? Pernyataan sikap Pak itu masuk Pak. Jadi kalau semua di dalam ini bisa ADRT-nya penuh dengan nama-nama dosa-dosa Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Silalahi. Belakang, silakan. Yang di belakang tadi. Silakan. Saya rasa ini perlu ditambahkan ya mengenai LGBT ini kan termasuk sebenarnya dosa, tapi kurasa ini menyangkut masalah pernikahan bahwa GKB tidak memberkati pernikahan yang sejenis. Mungkin itu aja nih poinnya masalah pemberkatan pernikahan karena banyak negara-negara Kristen negaranya sudah mengizinkan pernikahan sejenis. Jadi supaya lebih tegas dia atau gini, termasuk juga pernikahan tidak memberkati pernikahan yang bercerai. Jadi apakah kita tegas di sini ya jenis pernikahan yang tidak bisa diberkati, pernikahan yang sejenis dan pernikahan yang cerai. Sesuai dengan firman Tuhan kan tadi tidak boleh memberkati pernikahan yang bercerai. Apakah enggak mengarah kepada namanya pemberkatan pernikahan, begitu maksudnya Pak? Sekali lagi, kalau bicara tentang mau menikahkan LGBT semuanya, saya rasa kita hanya perlu pernyataan sikap.
Ya, kita buat dengan sebuah pernyataan menolak pernikahan sejenis. Maria dengan yang namanya Marta tidak bisa menikah. Yohanes dengan Markus tak bisa. Kalau ada di antara kita gitu berarti ya pendetanya ya dipecat lah. Gitu dia. Pernyataan sikap mungkin lebih tepat seperti itu. Tadi seperti kata Pak Silalai. Dan mengenai soal menikah, bercerai bagaimana semuanya. Nah, itu panjang ceritanya. Nah, tidak mungkin dimasukkan di ADRT. Kalau bercerai bagaimana, cerai mati, cerai hidup, 3 bulan bercerai bagaimana. Nah, itu dikembalikan kepada dasar-dasar teologis dari masing-masing gembala sidang. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di dalam praktek di dalam penggembalaan, sinode kita itu memang berharap betul-betul sederhana di dalam kita mengerjakan bersama-sama. Bagaimana penerapannya di dalam itu, saudara-saudaraku semua kita bisa belajar dari bapak-bapak kita yang lain. Itu sebabnya perlu kita bertanya juga kepada senior-senior, bapak penasihat kita, bagaimana menurut mereka. Apakah bisa menikah begitu? Saya sendiri pun soal tentang perceraian yang bagaimana yang bisa dinikahkan semua, saya pun punya pemandangan yang berbeda, sedikit berbeda dengan gembala sidang yang lain. Ada beberapa. Contoh yang lain, soal pengangkatan aja pun beda. Ada yang sebelum aniaya, ada pas aniaya, ada juga yang tak diangkat-angkat, ya kan gitu kan saudara-saudara. Ada juga yang begitu. Ada yang setelah aniaya. Yang mana? Pokoknya Yesus pasti datang, titik. Mau besok dia datang, mau sebelum aniaya, mau itu urusan masing-masing. Yang pasti Yesus pasti datang. Percayakah kita akan hal itu atau tidak percaya? Kalau nggak percaya terpaksa dipecat. Kira-kira begitu saudara-saudara. Yesus pasti datang. Cuman bisa aja besok lusa, ya itu urusan masing-masing dasar teologisnya. Karena kita mau biblical saja ya. Nah, apa yang kata Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu lihat dasar buku, dasar-dasar daripada buku 1 itu, karena akan mau disiapkan lagi buku 2 dan 3. Semuanya nanti itu berbicara biblical. Tidak kita mau ambil dengan dasar teologis mana. Dan kita tidak mau berdebat teologis, bukan di sini. Debat teologis tempatnya di STT HAMI. Nah, itu boleh. Berantem di situ, nah, itu terserah itu saudara-saudara. Tapi kalau kita di sini, kita biblical sajalah. Ada nggak di Alkitab itu? Kalau ada, haleluya, terimalah. Nah, cuman mari kita kembangkan menurut kita. Makanya kita gembala sidang belajar terus. Katakan amin ya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Jangan dulu tok dulu belum. Baik, saya kembali kepada kita. Enggak, tadi yang C tadi yang saya katakan pengkalimatannya, tampilkan Mas Yos, bahwa pejabat gereja yang tidak aktif melayani dalam waktu lebih dari 3 bulan, pemberitahuan apapun kepada pengurus jemaat, nah, pengurus badan persekutuan daerah. Karena kita badan persekutuan daerah, itu satu. Yang kedua tadi belum kita fixkan yang mau 6 bulan atau 1 tahun atau 3 bulan atau 2 minggu. Siapa Pak? Ulangi, sorman. 2 orang 6 bulan tuh. Angkat tangan Pak. Jangan kita jerit. Wah, aku nggak dengar pula itu. Angkat tangan. Ya. Terima kasih. Saya Pendeta Perligula. Ya. Gembala Gereja Kristen Baitani. Orang nih ya. Selatan. Tolong ampuni dia Tuhan. Ya. Oke. Berapa Pak? Berapa lama Pak? Kasih apa? 6 bulan kah? Maksimal 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Ya. Bagaimana yang lain? Setujukan 6 bulan? Wis. Aduh. Sebentar. Satu dulu. Jangan gitu. Coba yang saya mau tanya, yang hari ini 6 bulan tadi mana tuh? Angkat tangan tadi yang mau. Yang setuju 6 bulan. 6 bulan tadi mana yang angkat tangan tadi? Bukan yang angkat tangan. Oke, yang Pak Yohanes 1 tahun. Ayo kalah lah. Wah, ini udah kita jangan sampai beku. Baik, saya kembalikan hari ini menurut kita 6 bulan atau 1 tahun karena ada 2 pendapat. Menurut aturan kita bisa voting. Ya memang begitu, daripada kita ribut. Ya kan? Mau cepat kita ini kan. Oke, saya tanya. Yang sepakat 6 bulan maksimal sesuai dengan usulan daripada Pak Utman dan Pak Aperli tadi. Angkat tangan ya mungkin. Siapa yang setuju 6 bulan? 6
Maksimal ya, maksimal. Oh sorry, maksimal. Oke, turun. Yang tahu maksimal 1 tahun. Yang antara kita, udah kalah yang 6 bulan, udahlah selesai. Udah, berarti kita tutup, kita voting sudah selesai, berarti 1 tahun selesai. Habis. Udah tidak ada lagi komentar, no comment. Oke? No comment, tidak ada komen. Udah ketok palu, no comment. Jadi dengan demikian sudah selesai, tidak ada lagi. Tetapi saya mau supaya semua kita damai-damai pulang, supaya sukacita. Saya ingin kita coba mengenai menjadi pejabat gereja. Pak Junior Silalahi mengatakan bagaimana kan dia menginjil. Kalau menurut saya dari susunan dulunya saya ikut di dalam kongres kita beberapa tahun yang lalu, pertama itu dibuat pejabat gereja aturannya bisa dia memenangkan jiwa sekian itu sebenarnya menjadi acuan supaya orang menjadi pejabat gereja itu menghasilkan buah pelayanan, Pak Silalahi. Bukan dia lulusan STH, MTH, MTQ, lalu Profesor Doktor Karburator Kotor Bocor, STH, MTH, MTQ dan almarhum. Enggak gitu dia. Karena kita ini bicara buah pelayanan. Itu yang saya tahu. Saya tahu persis itu dulu waktu Pak Pritono kasih usulan waktu itu. Alot juga memang, tetapi pada dasarnya kita terima hanya 10-15 orang begitu. Jadi kalau begitu gembala sidang bagaimana? Kami minta dengan sangat kita semuanya bertanggung jawab gembala sidang dalam mengangkat seorang pejabat gereja di gerejanya. Sinode nggak mungkin lihat-lihat center berapa orang kau sudah menangkan, berapa nggak mungkin sinode lihat itu. Gembala sidang harus betul-betul bertanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa padanya, bagaimana kondisinya? Maka gembala sidang itulah yang bertanggung jawab. Sinode cuma lihat saja dan berkata haleluya puji Tuhan. Begitu saja. Mengerti Pak? Kurang lebih begitu Pak Silalahi yang maksud saya. Silakan Pak, apa lagi? Pak, pengkalimatan memenangkan jiwa itu Pak, yang saya hanya soroti bahwa kalau memang benar memenangkan jiwa dari awal, menginjili dan memenangkan, memang orang tersebut memang belum sama sekali menerima Yesus dan kemudian lewat penginjilannya lah, maka dia menangkan dan orang itu tersebut selamat. Artinya tadi itu menjadi syarat 10 atau 15. Dan saya hanya bilang begini Pak, dalam praktiknya yang kita lakukan, kita juga akan harus sadar dan bahkan banyak sekali kita merintis jemaat Pak. Merintis jemaat itu ada juga orang-orang yang misalnya di dalam suatu daerah yang memang tidak ada gereja, sehingga kita rintis di sana dan orang-orang tersebut di sana adalah sebenarnya perantau. Nah yang begini-begini yang maksud saya yang harus disisati, jangan sampai nanti terbentur. Karena misalnya dari satu wilayah tidak ada gereja dan bahkan ada yang kita utus di sana, kemudian langsung ternyata disambut dengan baik karena memang di sana belum ada gereja dan GKB lah yang hadir di sana. Kita utus ke sana sehingga padahal sebenarnya dia tidak memenangkan jiwa orang tersebut, tapi merintis begitu Pak, penanaman gereja. Nah ini yang harus kita pikirkan. Jadi seolah-olah terpaku nanti di pengkalimatan itu Pak. Begitu maksud saya Pak. Baik. Jadi itu Pak. Jadi jangan sampai nanti benar nggak nih memenangkan dalam pengertian memenangkan. Jadi mungkin bisa ditambahin juga Pak supaya mengakomodir hal-hal yang demikian. Karena kita GKB kan butuh church planting sebenarnya Pak. Karena kita akui bahwa secara lokal kita masih minim Pak dalam hal begitu Pak. Baik, saya potong Pak. Sekali lagi seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa buah-buah pelayanan itu yang harus dilihat. Bukan begini Pak. Bapak angkat dia pejabat gereja dulu baru Bapak utus. Lebih bagus Bapak utus dulu dia, lihat di situ. Kalau memang dia betul-betul apa, ya diangkat. Jangan salah kita mengangkat pejabat gereja lebih dahulu. Dia tidak mengenali dasar, dia tidak mengenali gereja GKB. Kan itu masalahnya selama ini Pak, mohon maaf. Akhirnya pergi nggak kenali kita ini. Makanya akhirnya kan sinode kita berharap semua yang pejabat gereja wajib mengikuti pertemuan di tingkat daerah minimal. Supaya ada komunikasinya. Jadi Bapak, kalau misalnya anak STT misalnya, HAMI mau buka perintisan, nggak apa-apa diutus, didoakan diutus ke sana. Dilihat dia, oh dia memang sudah menginjil ya sudah tabiskan. Tapi kalau Bapak ke sana terus bikin onar, ya udah kita sudah salah.
Nah itu maksud saya Pak, ketika kita rintis sudah satu wilayah, iya Pak, dan di wilayah itu sebenarnya sudah ada orang-orang percaya, betul. Ini orang percaya, sudah orang percaya Yesus Pak. Nah kemudian kita utus sana, artinya bukan dianya yang sebenarnya memenangkan jiwa orang yang ada di sana gitu Pak. Tetapi karena kebutuhan dan memang ada peluang perintisan, maka kita utusan kita ke sana. Nah itu maksud saya Pak, yang begitu Pak, untuk mengakomodir itu. Jadi kan kalau kita tuh baca itu kan harus memenangkan jiwa itu. Nah dalam kaitan itunya nanti Pak, mungkin bisa dipikirkan Pak. Padahal kebutuhan kita adalah kita harus dirikan utus ke sana begitu Pak. Ya jadi maksud Bapak bukan dia yang ngerintis dari awal kan begitu? Iya. Bapak tempatkan dia mungkin jadi pemimpin di situ kan begitu? Iya Pak. Sama itu Pak. Sama kalau menurut saya gembala sidang itu sudah bisa melihat kan potensi si A itu kan? Sudah bisa melihat kan? Pertanggungjawabkan Pak. Kalau Bapak rasa sudah oke, tidak ada masalah. Sinode menurut kalimat memenangkan jiwa itu loh Pak. Kalimatannya aja Pak, memenangkan jiwa itu loh Pak. Kalau saya Pak, ini saya nih mengimplementasikan apa yang disampaikan di dalam ADART, saya sudah memang bisa melihat dia sudah memenangkan, maksudnya gini, dia sudah menginjili di dalam pelayanan, misalnya sama dengan Bapak di STT. Bapak sudah pasti tahu bahwa dia kan ada prakteknya, ada namanya praktek bulanan, ada namanya praktek ya PKL kalau bahasa di dunia apa ya sekuler begitu. Ya kalau Bapak rasa memang dia sudah bisa, kenapa juga tidak? Nah jadi memang dikembalikan kepada gembala sidang, dibuat itu minimal supaya kita tahu bahwa nggak gampangan Pak, bahwa memang dia bisa melayani. Jangan sampai kita angkat tapi tidak bisa melayani. Itu sih sebenarnya Pak, menurut saya, hemat saya. Iya kalau begitu maksudnya berarti harus redaksinya Pak. Redaksinya? Iya jangan kaku memenangkan jiwa itu Pak. Oh redaksinya? Iya Pak, hanya redaksinya aja, jangan terkaku memenangkan jiwa sekian itu Pak, maksud saya Pak. Bisa diakomodir kalimat yang lain gitu Pak, ditambahkan. Saya terima kasih. Makasih Pak, silakan Pak Yohanes. Minta maaf sebelumnya, karena ini adalah sidang, jadi saya minta bagi pimpinan sidang untuk juga sedikit mendengar dari floor Pak. Jadi saya minta mungkin artinya gini Pak, mendengar betul, maksudnya jangan kaku, mari kita bahas bersama-sama. Setelah itu baru diketok palu. Maksudnya kalau memang itu sudah menjadi sesuatu yang baku, mungkin diterima saja dulu Pak. Diterima dulu, kalau andai kata memang langsung voting ya seperti tadi voting. Tapi andai kata umpamanya belum bisa disepakati, diterima saja dulu. Nanti kalimat yang bagaimana yang tepat, bagaimana masing-masing kan punya sisi pandang yang berbeda Pak. Mungkin itu yang harus disatukan. Supaya nanti dari kalimat, dari susunan kata-katanya itu lebih, mungkin ada yang lebih pakar di situ. Jadi mungkin saya minta mungkin pimpinan sidang lebih fleksibel. Terima kasih Pak. Ya saya itu pikir, udah angkat tangan semuanya rame-rame itu. Sekali lagi karena memang itu dulunya sudah disahkan, itu yang saya katakan tadi dalam pengaplikasian yang menurut saya jelasin. Karena itu sudah dulu yang dulu-dulu, cuman kalau memang kita mau buat lagi amandemen dengan pengkalimatan yang baru, ya kita perlu mengamandemenkannya lagi hal itu. Karena selama ini tidak pernah ada masalah dalam apa yang disampaikan tadi oleh Pak Silalahi. Begitu. Ya, silakan Pak. Pak Pius, silakan. Saya kira mungkin usulan dari Pak Junior diterima aja dulu jadi catatan untuk pengurus baru ke depan. Gitu. Maksudnya diterima itu Pak harus berarti revisi pengkalimatan begitu kira-kira. Supaya kita juga jelas dibahas oleh pengurus baru ke depan. Oke baik, kalau begitu ini dulu sepakat kita untuk itu. Berarti dibahas itu kepada pengurus yang baru nanti. Biar saya catat di sini karena ini sidang ini nggak bisa main-main ini. Neraka kalau dia apa ini. Pengurus baru
untuk bisa mengkalimatkan pengkalimatannya, redaksinya ya gitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya rasa itu. Dan yang terakhir mengenai perjamuan kudus, supaya semuanya kita terang benderang ya. Pak Samiaro Menerva, mohon maaf, benarkah tadi yang bertanya itu? Benar ya, Pak Samiaro. Kira-kira ini bagaimana perjamuan kudus, anak-anak bagaimana usianya? Mungkin Pak Yos bisa jelas, capek aku Pak. Ya itu tadi Pak, seperti yang kita bahas bahwa ada doktrin dasar, ajaran dasar yang sinode kita berikan untuk dalam tanda kutip aksesorisnya, muatan lokal itu silahkan secara pastoral Bapak bisa memutuskan. Menurut gereja kami tidak boleh gitu ya. Karena kalau kita ngomong masalah debat teologi nggak habis-habisnya Pak. Ada yang berkata anak kecil kan belum terima Yesus, kok dia mau perjamuan kudus. Ada nats yang berkata barang siapa ya makan dan minum tuh belah, barang siapa itu kan bisa anak bisa. Nah mana yang mau dipilih? Monggo menurut iman dan keyakinan Bapak Ibu sekalian ya. Doktrin yang kuat di background Bapak Ibu sekalian, tidak menyalahi dan tidak mengurangi keselamatan kita. Mari diselesaikan dengan bijaksana gitu loh. Begitu juga dengan masalah, saya menambahkan sedikit tentang apa yang dikatakan Pak Silalahi tadi, masalah memenangkan jiwa tadi. Jadi anggaran dasar kita itu menyuguhkan hal yang prinsip, hal yang dasar, dan ini satu nilai yang cukup tinggi. Amanat agung itu memenangkan jiwa, betul ya Pak Silalahi gitu ya. Tetapi tidak memungkiri dalam terapannya tidak semua gereja dalam perintisannya memenangkan jiwa dari non Kristen, betul ya Bapak Ibu. Artinya begini, menurut pemikiran saya adalah nilai ini harus tetap ada sebagaimana amanat agung memenangkan jiwa, sebagai nilai luhur kita. Tetapi dalam terapannya memang ketika kita merintis itu tidak selalu memenangkan jiwa. Tetapi tidak selalu juga tidak memenangkan jiwa. Orang yang kita utus pasti kelak dia juga akan memenangkan jiwa bagi orang lain. Prinsip jabatan ini kadang-kadang diperlukan Pak. Ada beberapa gereja yang begini, ada yang tinggal kalau orang diusulkan jadi pejabat gereja, itu langsung usulan dari gembala, it's okay, tidak ada persoalan dengan hal ini. Tapi ada ya Pak, nggak tahu di gereja yang lain. Ada gereja tertentu yang pribadi-pribadi ini ingin dapat jabatan Pak. Aku sudah lama melayani di sini, nggak diangkat jadi pendeta ya, gitu loh. Mungkin bapak-bapak mengalami ada orang yang aktif, hiperaktif mungkin ya. Jadi pengennya dapat jabatan. Pak Yos, saya sudah 5 tahun di sini kok nggak diusulkan jadi pendeta ya. Nah, untuk menyikapi hal ini saya mudah menjelaskan kepada beliau Pak. Jadi pejabat GKB itu gampang Pak. Saya buka ayat ini Pak. Silahkan Pak menangkan 10 jiwa. Maka Bapak otomatis bisa. Sulit juga ya. Nah, ini meredam, ini kasus yang saya alami Pak. Ini meredam juga bahwa bukan kita mempersulit. Tetapi ada kaidah-kaidah yang harus, nilai-nilai yang harus kita masukkan dengan benar supaya tidak asal mengangkat pejabat gereja. Saya berpikir mungkin ini bisa kita mengerti bersama-sama. Ada nilai tinggi yang harus kita tetap pertahankan seperti memenangkan jiwa, ini amanat agung. Tetapi ada prinsip-prinsip yang memang di lapangan tidak selalu memenangkan jiwa, it's okay. Begitu Pak Silalahi. Jadi nanti mau diredaksi ulang monggo, tetapi menurut saya ini sangat penting bahwa memenangkan jiwa harus menjadi hal yang paling utama dalam sebuah church planting. Gitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Dan sekali lagi mengenai perjamuan kudus saya tegaskan lagi. Ada angkat tangan lagi? Silakan. Ya, terima kasih pimpinan sidang. Ada beberapa pertanyaan dan juga masukan. Secara khusus untuk apa yang sedang diperbincangkan sekarang soal aturan memenangkan jiwa atau yang lainnya atau merintis dan yang lainnya. Tentu mungkin kita harus kembali yang kita sudah sepakati sebelumnya bahwa kita fokus kepada amandemen yang kita sudah sepakati. Berarti yang kita sudah sepakati adalah yang di garis merah.
Kalaupun kemudian tadi ada beberapa masukan, itu mungkin menjadi catatan tersendiri saja. Tidak harus kita perdebatkan, karena kita sudah fokus pada, itu sebabnya tadi malam saya tanyakan, pasal-pasal mana saja yang boleh diamandemen. Jadi mungkin pimpinan sidang tidak harus melebar ke yang lain, mungkin buat catatan saja. Karena kita sudah sepakat, tidak akan kutak-katik yang lain. Yang kedua, karena pimpinan sidang juga kembali ke yang sudah disepakati sebelumnya, saya bukan ingin membatalkan, bukan, tapi masukan saja. Secara khusus di pasal 5 ayat 5 yang sudah disahkan tadi, di situ kan harus mengajarkan dasar pengajaran Alkitab sebagaimana yang telah disusun oleh sinode. Nah, buku yang sudah dibagikan ke kita itu kan ada namanya Aku Berjumpa Yesus. Di situ ada 10 pokok. Maksud saya, di pasal 5 ayat 5 itu, apakah dituliskan, apakah cukup kita ketahui saja bahwa yang dimaksud di situ adalah 10 pokok itu. Jangan sampai dalam perjalanan kepemimpinan yang baru yang akan terbentuk nanti, tiba-tiba ada tambahan 2 lagi, atau 3 lagi. Apalagi di buku itu dibuat ini buku 1. Tiba-tiba dalam kurun waktu 5 tahun muncul buku 2, berarti ada 10 pengajaran. Iya, karena di situ ada buku 1, nanti ada buku 2. Maksud saya, ini perlu diperjelas tentang dasar-dasar pengajaran ini yang mana? Apakah yang 10 ini? Ya, kalau memang yang 10 ini berarti inilah yang kita sepakati paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Kalau ada tambahan buku 2, berarti itu harus periode selanjutnya. Itu harus jelas supaya nanti kita di lapangan, kok ada materi yang baru, yang kita semua wajib sosialisasi, wajib lakukan, dan yang lainnya tanpa kita belum diinformasikan apa-apa. Nanti di antara pengurus di daerah kita bisa berantem. Baik. Makanya mohon pimpinan sidang memperjelas. Satu lagi Pak. Silakan. Terkait baptisan, tadi sempat pimpinan sidang menyampaikan bahwa udah kembalikan aja ke jemaat masing-masing ukurannya. Apakah anak-anak atau apa, terserah. Nah, bukan Pak, jangan salah. Ada tadi sempat saya mendengar kata seperti itu, walaupun itu candaan Pak. Saya pikir walaupun candaan saya nangkapnya jadi serius Pak, walaupun itu bercanda. Maksud saya begini Pak, itu tentu harus ada ukuran yang jelas. Paling tidak walaupun kita tidak bisa menyebut umur, orang yang dibaptis adalah mereka yang sudah kategori dewasa atau sudah mampu memahami tentang apa keputusan yang dia akan ambil. Jadi kita tidak bisa batasi umurnya berapa, kalau memang tidak bisa dituliskan di aturan, berarti kan harus ada sebuah acuan yang jelas, yang sama di setiap jemaat GKB di seluruh Indonesia. Sehingga antara nanti pejabat yang satu dengan pejabat yang lain kita tidak saling ngotot-ngototan masalah hal ini. Apalagi mungkin latar belakang tadi kalau bicara tentang teologi dan yang lain kan nanti jadi berbeda semua jadinya. Itu saja Pak, terima kasih, Tuhan berkati. Tadi sudah disampaikan bahwa baptisan itu di situ di dasar buku itu sudah ada, bukan untuk anak-anak kalau baptisan. Tadi yang disampaikan Mas Yos yang saya tahu, bagaimana caranya? Mau dicelupkan ke depan, mau dicelupkan ke belakang, pokoknya ditenggelamkan, itu aja. Nah itu dia mengenai baptisan selam. Nah tentang terkait dengan perjamuan buku tadi Bapak Ibu, pada saat pertemuan para pengurus sinode melalui Zoom memang itu ada sebuah permintaan katakan begitu dari banyak jemaat GKB tentang bagaimana dia menggembalakan jemaat. Dalam penggembalaan jemaat itu mereka tidak bisa membagikannya oleh karena belum ada bahan dasarnya, dasar ajar namanya. Itu sebabnya sinode mencoba memfasilitasi dengan membuat buku. Buku itu ada 1, 2, 3. Tetapi untuk semuanya yang ada di dalam buku itu bahan ajar yang namanya dasar tentang semua yang ada di dalam apa yang ada dalam ADART kita nantinya.
Jadi contoh buku dasar 1 ini kan kita meyakini bahwa Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ya di situ ada itu dia. Menerangkannya itu. Baptisan selam, menerangkannya itu. Kita mengenal tentang Allah Tritunggal, menerangkannya ada di situ. Begitu. Nanti pada buku U2 juga tentang karunia, kan ada tentang karunia-karunia, nanti ada di situ. Begitu kira-kira. Jadi bukan, sekali lagi, bukan debat teologis. Kita sangat menghindari debat teologis karena masing-masing kita punya coraknya masing-masing. Kita mau menjelaskan apa yang dibuat di dalam ADRT kita dengan lebih rinci lagi supaya kita tidak lari. Mengapa buku ajar ini penting Bapak Ibu? Karena ternyata 2 yang saya tangkap. Yang pertama, menghadang masuknya ajaran-ajaran yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan ajaran daripada ADRT kita. Memakai nama Allah dilarang misalnya. Kita kan pakai nama Allah. Harus katanya nama Yehova. Nah yang kayak gitu menghempang itu Bapak Ibu. Tetapi kalau bicara teologis seperti tadi saya katakan, bagaimana kapan Tuhan Yesus datang itu tidak perlu dipersoalkan. Itu pokoknya intinya Tuhan Yesus pasti datang. Jangan diperdebatkan. Jadi mengenai usulan daripada Pak Peter tadi, kami menyatakan bahwa buku itu sudah kita memang kalau bahasanya itu setiap sudah dirancang satu buah buku itu pasti diberikan kepada semua pengurus untuk diteliti lagi. Sesuai tidak dengan semuanya. Bersama dengan kita ada bapak-bapak penasihat yang luar biasa. Sehingga kita dari pengurus waktu itu yang demisioner memberikan sebuah buku itu untuk gimana kira-kira. Kalau sudah oke, maka kita bisa bagikan. Tetapi ada juga yang mengatakan, kami sudah punya Pak bahan ajar di gereja. Ya monggo, nggak ada masalah juga. Tidak ada masalah. Kalau ada bahan ajarnya yang sudah memang begitu. Tapi dilihat dari semuanya bahan dari buku itu, itulah kita apa adanya gitu. Tinggal kita kembangkan saja. Nggak ada masalah. Menangkap ya Bapak Ibu, supaya jangan seolah berpikir bahwa ada lagi nanti ini ajaran bagaimana. Dengarkan Bapak Ibu, saya mau sampaikan, kita bukan mau buat pengajaran-pengajaran baru dari Australia lagi, dari Jerman, bukan. Pokoknya semuanya apa yang ada di ADRT itu ini dijelaskan begitu model-modelnya gimana, supaya kita bisa bahan ajarnya itu ada. Kalaupun Bapak Ibu merasa ya tidak usah, kami sudah punya, nggak ada masalah juga. Nangkep kira-kira. Kami misalnya di Gunung Stoli sudah lama punya bahan ajar, Deka 1, Deka 2, kalau mau menjadi berjemaat harus mengikuti pengajaran hidup berjemaat, wajib hukumnya. Anda tidak mau, cari gereja lain. Itu udah penegasan. Ya, tapi kan tidak semua seperti itu. Nah jadi kalau memang sudah ada bahan ajar yang seperti kami Gunung Stoli, ya yang bahan ajar yang ada itu melengkapi kami gitu, menolong kami. Bukan semua diajarin begitu. Oh mana yang kurang? Oh iya ini coba saya tambahin gitu kira-kira. Mengerti Bapak Ibu? Supaya kita damai-damai sejahtera semuanya. Haleluya ya. Iya. Oke. Iya. Jadi dengan demikian saya rasa dengan demikian supaya ya sah ini. Tapi ini coba disampaikan yang buku 23 ya, Mas Yos. Iya, sesuai dengan kenapa kita membuat buku, karena ada permintaan dari gereja-gereja lokal yang tidak semua hamba Tuhan punya ilmu tentang bagaimana membekali orang, sehingga kita membuatnya supaya menolong bagi gereja-gereja yang besar yang punya segala sesuatu yang lengkap. Ini menjadi acuan, menyamakan gitu ya, supaya bisa mengajarkan kepada jemaat. GKB akan meluncurkan 3 buku, tetapi baru 1 yang sudah diluncurkan dan sudah di launching di Kalimantan Tengah, yaitu Aku Berjumpa Yesus. Ada 3 buku, Aku Dalam Yesus, Aku Melayani Yesus. Sudah jelas di sana. Kalau kita ngomong masalah Aku Berjumpa Yesus, ketika ngomong ke jemaat,
pesertanya ini jemaat baru bertobat atau baru bergabung dengan gereja lokal. Supaya ngerti tentang doktrin keselamatan kita, bagaimana di dalam Kristus. Goalnya jemaat menerima baptisan selam bagi yang belum dibaptis. Yang sudah dibaptis berarti disegarkan ulang dengan pengajaran ini. Makanya tadi dibilang mulai dari nol lagi diajarkan. Di beberapa gereja Kalteng setelah kami mengajarkan, mereka mulai di ibadah umum ya. Ibadah umum mereka mulai pelan-pelan mengajarkan dasar-dasar pengajaran GKB ini. Kemudian buku kedua, Aku di Dalam Yesus, pesertanya ini jemaat yang telah mengikuti pemuritan tahap 1. Maka masuk ke tahap kedua, goalnya adalah jemaat berkomitmen, tertanam dan berkontribusi aktif di gereja lokal. Sebab kadang-kadang orang nggak ngerti harus bagaimana supaya tertanam pada jemaat. Nah, dikasih kelas ini, sehingga di akhir dari kelas ini biasanya ada yang beberapa gembala mengajak jemaat yang berkomitmen maju ke depan, buat janji saya gitu ya, nama, kemudian saya berjanji, saya komitmen, saya covenant akan di gereja GKB bla 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 di hadapan Tuhan, ini janji saya. Ada yang begini, ini goal dari buku kedua. Kemudian buku ketiga, betul ya? Ini isi ya, isi buku kedua. Hidup yang dipulihkan, peperangan rohani, karya Roh Kudus bagi orang percaya, doa, penderitaan orang percaya, ibadah Kristen, persembahan orang percaya, persembahan persepuluhan, hidup yang menjadi berkat, tertanam di gereja lokal. Ini bahan-bahan yang akan kami siapkan untuk buku kedua. Jadi pentingnya jemaat mengerti karya Roh Kudus di dalam orang percaya ini. Kami percaya kalau setiap jemaat tahu di mana karunia-Nya, dia pasti efektif di dalam gereja. Kadang-kadang banyak jemaat yang tidak menemukan atau belum menemukan, sehingga dia nggak tahu ke gereja itu ngapain, hanya menjadi penonton saja. Sehingga ini sangat diperlukan. Di dalam buku 2 nanti juga tentunya lebih tebal dari buku pertama, karena ada tools bagaimana menemukan karunia rohani. Itu penting sekali, ada toolsnya, jadi Bapak Ibu tinggal fotokopi dan nanti jemaat centang-centang saja, kemudian dihitung ketemu karunia rohani mereka masing-masing apa. Ini buku yang ketiga, Saya Melayani Yesus. Pesertanya jemaat telah mengikuti pemuritan tahap 1 dan tahap 2. Goalnya adalah jemaat terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja lokal. Jadi bukan hanya tertanam, aktif membantu pelayanan Bapak Ibu sekalian. Harus ikut kelas ini. Saya Melayani Yesus, ini bahan-bahan yang sedang kami siapkan. Ya, ada karunia rohani yang kembali dikupas, kemudian panggilan untuk melayani, dasar sebuah pelayanan, metode mempelajari Alkitab permulaan, hermeneutik. Tidak seperti di sekolah teologi, tapi bagaimana jemaat kita ajarkan metode yang sederhana sehingga dia membaca sendiri pun menemukan message pesan Allah di dalam perenungan pribadinya sehingga bisa dibagikan kepada orang lain. Kemudian yang kelima, metode mempelajari Alkitab analisa, lebih dalam sedikit. Kemudian yang keenam, ilmu berkhotbah diajarkan di buku ketiga ini. Yang ketujuh, pelayanan konseling. 8, pemahaman penata layanan gereja. 9, leadership. Yang ke-10, karakter yang diubahkan. Iya, goal dari semuanya, goalnya adalah supaya jemaat melayani, Bapak Ibu diperingan tugasnya. Apakah Bapak Ibu menemukan begini, ketika ada orang-orang yang aktif di pelayanan, khotbahnya nggak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, ada Bapak Ibu khotbahnya ini, tapi kok dia rasanya melenceng gitu. Beberapa teman menceritakan sebabnya adalah karena kita nggak menyamakan pandangan. Dengan kelas ini, dengan kita membuka dengan buku ketiga ini, kita menyamakan cara kita menggali Alkitab sama dengan mereka menggali Alkitab. Cara kita menganalisa harusnya sama dengan cara orang-orang yang akan kita latih.
Sehingga kelak ketika kita launching mereka, utus di Komsel, kemanapun, kita nggak akan khawatir. Karena khotbahnya pasti benar. Khotbahnya sesuai dengan kehendak kita. Jadi kita nggak perlu kritik-kritik lagi. Khotbahnya salah, nggak begini, nggak begitu. Buku ketiga ini sangat menolong. Karena pengajaran begitu penting, maka sebagai pejabat gereja harus mengusahakan dengan sengaja memberikan ajaran yang alkitabiah kepada jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Ini secara ringkas tentang 3 buku yang sinode sedang siapkan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, demikian. Jadi sebenarnya sinode mencoba menolong. Dari sinode mencoba menolong kita-kita semua, terutama seperti kami yang di kampung, di Nias begitu ya. Saya selalu ingatkan kawan-kawan, ingat kita di kampung tapi jangan kampungan begitu. Saya bilang sama teman-teman semua di Nias, mungkin kita memang kekurangan modul. Nah sekarang ada sinode nih, bantu kita nih, silahkan monggo kalau mau pakai gitu. Jadi sekali lagi Anda bisa lihat Bapak Ibu, tidak ada teologi di situ. Kita nggak mau ribut teologi. Semua biblical, lebih bagus biblical lah. Kita bisa ingat Bapak Ibu, saya selalu pegang teologi kita bisa salah, tapi Alkitab tidak pernah salah. Katakan amin. Itu harus pegangan. Saya rasa demikian untuk ini semuanya mengenai perjamuan kudus tadi. Kembali lagi dikembalikan. Karena dibilang memang karena barang siapa yang makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka Bapak Ibu lah yang menerjemahkan itu. Bagaimana anak kecil sudah mengakui tubuh Tuhan, nggak main-mainnya dia. Kalau dia makannya berarti mendatangkan hukuman. Jadi betul-betul kita yang coba, Bapak Ibu, gembala sidang, teman-teman semua yang mencoba untuk mengimplementasikannya dalam pelayanan masing-masing. Saya rasa demikian. Waktunya kita juga sudah habis, maka tidak ada lagi tentunya. Bagaimana? Saya tutup, maka selesailah sudah pada amandemen daripada ADART kita pada kesempatan ini. Demikianlah Bapak Ibu, sukses semuanya. Mohon maaf dari kami kalau ada kekurangan dan silap. Tuhan memberkati kita semua. Saya tutup sidang ini pada pleno ketiga.